Oke, kita akan bahas 5 levels leadership. Jadi di leadership itu menurut John C. Maxwell yang ngarang buku ini, itu ada 5 tingkatan. Dari tingkatan terbawah sampai dengan tingkatan tertinggi. Bukan berarti jelek dan bagus, tidak. Ini hanya tingkatan, dan tingkatan ini biasanya yang bisa menilai itu memang orang lain. Kita bisa menilai, tapi tidak seefektif orang lain menilai kita. Jadi, ayo kita sama-sama dalam satu tim ini saling saling mengingatkan gitu ya. Kalau misalkan kita leadernya, tim kita juga mengingatkan kita, Pak kok seperti ini, Pak kok seperti itu gitu. Nggak apa-apa. Itu lebih baik karena justru honesty atau kejujuran itu yang kita butuhkan untuk peningkatan diri kita. Nah, materi leadership ini paling banyak dilakukan webinar atau seminar atau apapun lah ya, podcast atau training atau apapun. Cuman memang biasanya di awal orang sudah mental block, leadership cuma leadership aja kok bisa dipelajari gitu ya. Tapi sebetulnya padahal pembelajaran leadership ini adalah pembelajaran yang paling penting. Karena ya kita tahu bahwa setiap tim itu tergantung leadernya. Jadi kalau pohon itu layu ya yang layu ya pohon daun paling atas dulu. Dan kalau ada apa-apa berarti sebetulnya yang salah itu leadernya dulu. Gitu ya. Oke, next. Oke, tentang kepemimpinan. Jadi apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu sebetulnya adalah willingness, keinginan kita sebetulnya untuk berkomitmen supaya kita bisa achieve something. Tapi dengan cara apa? Dengan cara influence. Cuma influence doang. Kita nggak bisa maksa orang kok. Karena motivasi itu tidak bisa kita paksakan. Kita tidak bisa meminta orang melakukan sesuatu. Karena motivasi dari diri mereka sendiri, bukan dari kita. Kita hanya bisa influence. Dan ingat, tidak ada pemimpin yang bisa achieve segala sesuatu yang hebat sendirian. Jadi kalau ada achievement misalkan championship hebat, itu sebetulnya bukan leader sendirian yang achieve. Ada DSE yang jualan ke outlet setiap hari, gitu ya. Terus tim teman-teman CSE atau siapapun itu gitu ya, yang achieve itu nggak sendirian. Ada tim DSF di belakangnya yang ikut jualan. Setiap hari jualan, satu demi satu, ke satu orang demi satu orang. Jadi achievement yang dimiliki oleh leader bukan achievementnya sendiri, achievement tim. So, jadi leadership, poin pentingnya adalah about people and for people. Jadi memang mikirnya udah people. Kalau yang Muslim paling inget itu Rasulullah selalu ngomong tentang umati, umati, umati gitu ya. Umatku gimana? Sebelum meninggal beliau nanya itu ke malaikat Jibril, umatku gimana? Jadi memang paling penting itu about people and for people. Oke, next halaman berikutnya. Kita harus sadar bahwa tidak ada yang konsisten di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi yang konsisten justru perubahan. Karena konsistensi itu berubah setiap saat. Saya pengen begini, melakukan ini, melakukan itu, besok bisa jadi berubah. Jadi bagaimana kita ngelit tim kita bersama perubahan yang ada di bumi ini, di dunia ini, gitu ya. Jadi climate bisnis itu selalu berubah, apapun itu. Dari tim kita, dari bahkan bisnisnya itu sendiri, environment kita, lingkungan kita, semua berubah. Jadi tergantung leadernya, bisa bertahan atau tidak. Oke, next. Disruption. Kita semua udah tahu, kita ada disruption gitu ya. Dari awal kita ada Gojek, ada Grab, kita semua udah mengalami disruption yang luar biasa. Airbnb, Agoda, Oyo, bahkan Red Doors, itu semua ngedisrupt semua perhotelan, bahkan Traveloka. Jadi
Saya cukup satu aplikasi Traveloka saja, itu sudah keren luar biasa. Mau kemana pun, mau ada tiket pesawat, tiket kereta, hotelnya sekaligus, bahkan tiket untuk event pun kita bisa cari di situ. Jadi disruption sangat luar biasa. Kalau kita tidak menyadari bahwa bisnis kita ada disruption, kita dalam bahaya. Event telekomunikasi. Apa sih telekomunikasi ini yang nggak disruption, teman-teman? Semua disruption. Bahkan paket data kita itu juga semua kan disruption ya. Nanti pakai WiFi semua. Ya kalau WiFi di rumah, di kantor ada, tapi di jalan nggak ada, baru pakai handphone kita, pakai paket data kita gitu ya. Semua disruption. So, disruption ini adalah perubahan yang paling besar di bisnis saat ini. Kita pahami, kita sadari, dan kita bawa tim kita untuk menyikapi disruption ini dengan lebih baik. Supaya bisnis kita tetap berjalan. Oke, next. Nah, ini milenial juga ada disruption, teman-teman. Yang sekarang merasa teman-teman milenials, Gen Z, Gen Z, atau yang teman-teman leader punya tim milenial. Jadi tim milenial itu sekarang kayak gini nih. Ya, mereka suka collaboration. Jadi kalau competition itu buat mereka kurang, mereka lebih suka collaboration. Makanya kalau ada championship, itu nanti saling bantu tuh. Aku masukin ke kamu dulu biar kamu champion, nanti gantian ya. Nanti championnya saya. Seringnya kayak gitu tuh. Kayak DSE yang baru-baru gitu ya. Untuk ngejar segala sesuatu yang di-championkan, yang dikompetisikan, mereka saling bantu tuh. Gantian tuh. Biasanya di SF juga seperti itu. Karena mereka suka collaboration. Mereka nggak suka competition. Kompetisinya dalam hal beda, iya. Tapi tidak semua hal dikompetisikan. Always connected. Ini anak-anak sekarang always connected. Jadi jangan dipaksa pada saat meeting buang handphonenya, nggak akan bisa. Tapi kasih waktu buat mereka, kita meeting 20 menit, 5 menit untuk buka sosial media atau handphone, itu lebih efektif. Ini anak-anak sekarang yang lagi kuliah atau lagi sekolah juga seperti itu. Nggak akan bisa mereka fokus 30 menit, nggak bisa. Pasti mereka buka handphone karena FOMO. Jadi lebih baik dan lebih efektif kalau kita paham mereka. Maka kita akan bisa influence mereka dan nge-lead mereka. Oke, next. Ini insight leadership. Ada 10 hal, kita baca saja ya, satu-satu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa bahwa, oh iya ini benar gitu ya. Dalam level 5 leadership ini, kita bisa naik level, tapi kita tidak bisa meninggalkan level yang sebelumnya. Jadi nanti ada 5 level, level pertama sampai level kelima. Pada saat kita naik ke level 2, 3, 4, atau bahkan 5, kita bisa melakukannya, tapi kita tidak bisa meninggalkan level-level sebelumnya. Jadi, oh saya di level 3, berarti level 2 nggak butuh lagi dong. Tidak. Kita tetap butuh level 1 dan level 2. Sampai level 5 pun, kita butuh level 1 sampai level 4, gitu. Kita harus memilikinya. You are not on the same level with every person. Jadi ke setiap orang, ke setiap tim yang kita pimpin, kita tidak pada level yang sama. Ke si A nanti kita punya level 2, ke si B kita punya level 3 gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ke setiap member. Lebih tinggi level yang kita miliki, lebih mudah kita memimpin. Karena memang effortnya sangat tinggi. Nanti untuk naik level teman-teman akan tahu bahwa, effortnya luar biasa ya, iya. Tapi setiap kita naik level, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam memimpin. Terus komitmen yang kita buat, butuh waktu, butuh effort untuk naik level, kita juga harus konsisten. Karena tidak mudah untuk naik level, agak sulit, tapi akan memudahkan kita dalam memimpin. Oke, naik level itu pelan-pelan, tapi turun level itu bisa cepat. Berarti bisa turun, Pak Aris, bisa. Pada saat kita naik ke level 3 misalkan, dan kita tidak lagi punya konsistensi di level 3, kita akan turun ke level 2. Atau kita naik egonya, dari level 5 misalkan,
karena kita naik egonya, kita turun ke level 3 gitu. Itu akan terjadi. Terus kalau kita naik level, itu berarti kita growth. Semakin tinggi level kita, semakin baguslah growth kita. Kita bisa menilai level seseorang dari growth-nya, dari perkembangan dirinya, gitu ya. Terus kalau kita nggak naik level, itu akan membatasi diri kita. Ya, sering saya ngomong bahwa analoginya adalah kalau kita SD gitu ya, kita kelas 3 SD, anggaplah kita kelas 3 SD. Tapi kita nggak tahu nih SD itu sampai kelas berapa, sampai kelas 6 kah, sampai kelas 12 kah, sampai kelas 17 kah, kita nggak tahu. Kita baru di kelas 3 nih, yang kita tahu adalah kita di kelas 3. Kalau kita berhenti belajar, maka kita akan tetap di kelas 3. Kita nggak akan naik kelas, even sampai ke kelas 4, 5, atau 6. Masalahnya adalah kita nggak tahu berapa kelas lagi di atas kita. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti berkembang, kita berhenti hidup. Sayangnya dan menariknya, pada saat kita di kelas 3, kita cukup capek dan kita cukup merasa bahwa, cukup aja kelas 3. Kita nggak tahu bahwa di atas kita ada kelas lebih tinggi. Dan itu yang sering terjadi. Makanya kita sering berhenti belajar, sering berhenti berkembang, hanya karena kita nggak tahu bahwa di atas kita ada kelas yang lebih tinggi. Kita merasa kita sudah cukup, cukuplah. Saya dari dulu sales juga seperti ini, di teritori juga dari dulu saya melakukannya begini, nggak perlulah belajar yang lain. Kita tetap di kelas itu. Iya, kita championship menang. Iya, kita pas ujian kelas 3 bagus, tapi kita nggak naik kelas. Menjadi nggak worth kita di kelas 3 itu. So, ayo kita tetap belajar supaya kita tetap berkembang. Karena kita nggak tahu berapa kelas lagi di atas kita. Jangan sampai kita berhenti di kelas yang kita sekarang ini. Terus pada saat kita berpindah posisi atau organisasi, biasanya kita di level yang sama. Jadi, misal kita di perusahaan A, terus pindah ke perusahaan B, itu bukan berarti kita naik level. Karena perusahaannya naik level, Pak. Ini dari perusahaan biasa yang kecil ke perusahaan yang besar. Nah, itu kan perusahaannya yang naik level. Leadership kita belum tentu naik level. Kita yang menaikkan levelnya. Bukan perusahaannya, bukan environment-nya, tapi kita. Dan kita nggak bisa naik level sendirian. Ingat itu, kita nggak bisa kerja sendiri, kita adalah makhluk sosial. Jadi makanya dalam agama juga ada hablum minallah dan hablum minannas. Nggak bisa kita hanya hablum minallah aja. Kita ibadah aja terus, nggak bisa. Bahkan kita senyum kepada teman kita itu juga ibadah. Makanya diisyaratkan di agama seperti itu. Kenapa? Supaya menjaga hablum minannas itu sama dengan yang kita lakukan dengan hablum minallah. Jadi nggak lagi kita menyepelekan, cuman urusan manusia kok, cuman urusan kerja kok. Enggak, kita hidup di dunia ini. Kalau kita nggak baik di dunia ini, kita nggak baik di akhirat nanti. Akhirat kan akhir ya. Sementara prosesnya ada di sini, di dunia. Seperbaiki dunia kita, maka akhir kita juga akan insya Allah bagus. Oke, next, Mas Maizar. Adversity quotient, oke, ini sebetulnya materinya banyak. Ada adversity quotient, ada DISC, ada coach gitu ya. Tapi akan saya hide. Saya ambil yang level 5 leadership saja. Supaya kita bisa punya waktu untuk tanya jawab. Oke, ini level 5 leadership. Posisi pertama di yang paling bawah, ingat ini paling bawah dan paling atas saya nyebutnya, posisi pertama sampai posisi kelima, bukan posisi yang baik dan yang buruk, tidak. Baik dan buruk, tapi posisi bawah dan posisi atas ini bisa kita raih kalau kita punya effort di dalamnya. Posisi yang pertama, ini leadership dari position. Jadi saya memimpin tim ini karena posisi saya, gitu. Saya AVP misalkan, ya saya memimpin karena saya AVP, saya punya SK. Mereka mau dipimpin, ya mau dong, kan saya punya SK, kan saya AVP-nya gitu. Jadi bukan karena hal lain, tapi hanya karena rights atau karena hak saya punya SK. Orang mengikuti saya, itu karena mereka harus mengikuti saya. Nah ini leadership yang paling bawah, kenapa?
Karena orang yang kita pimpin hanya karena harus ngikutin, bukan karena yang lain gitu. Oke, kalau kita naik ke level kedua, ini sudah ke permission. Basic-nya adalah relationship. Jadi orang mengikuti kita itu karena mereka ingin, tidak lagi harus, tapi mereka ingin mengikuti kita. Berarti sudah hebat kita, naik ke level di atasnya. Level ketiga, production, hasil. Jadi orang mengikuti kita itu dari apa yang sudah kita lakukan ke perusahaan. Oh iya, dulu dia sering kok champion club menang. Dia sudah ke luar negeri banyak tempat karena Indosat ngirim dia karena dia jadi champion club dulu gitu misalkan. Itu adalah production. Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk perusahaan dilihat oleh orang sebagai production. Terus kalau kita naik ke level keempat, itu sudah people development. Ini sudah mereproduksi. Kita sudah tidak melihat tim kita sebagai tim member, tapi kita melihat dia sebagai leader. Kita nge-lead leader, bukan nge-lead follower. Kenapa? Karena kalau semakin banyak leader di tim kita semakin produktif, bukan hanya follower. Kalau kita punya 100 orang follower, percayalah yang kerja ya 100 orang. Karena dia follower, dia kerja sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita suruh, apa yang kita arahkan. Tapi kalau dari 100 orang itu ada 50 leader dan 50 follower, yakinlah itu lebih efektif dan lebih produktif. Karena 50 yang leader tadi, dia udah bisa bekerja dengan orang lain lagi, yang lebih efektif dan lebih produktif lagi. Tidak hanya nunggu kita suruh, nggak hanya nunggu kita arahkan, nggak hanya nunggu kita tunjuk-tunjuk. Di posisi ini, orang mengikuti kita karena apa yang telah kita lakukan pada mereka. Gitu. Nah, kalau udah level 5, ini udah pinnacle, udah level puncak. Ini orang udah respect. Orang mengikuti karena siapa kita dan bagaimana kita. Jadi orang sudah manggil, oh, oh Pak Aris yang nge-lead, oh ya sudah, oke, aman. Oh kalau butuh leader ini, oh cari Pak itu, insya Allah aman, gitu. Jadi di level ini orang sudah respect, sudah puncak, sudah orang dipimpin karena siapa kita. Tidak lagi ngelihat, oh dia mah hebat karena dulu dia udah sering kepilih sebagai Champions Club. Udah enggak itu lagi, udah di atasnya itu. Itu tidak ditinggalkan, tapi tidak hanya itu sudah yang dipikirkan orang. Orang sudah di-develop menjadi leader yang lain. Gitu. Oke, masuk ke posisi yang pertama, di paling bawah, yaitu leader sebagai hanya posisi, gitu ya, hanya sebagai SK. Nah, di level ini, itu I do it. Leader yang masih melakukannya sendirian. Jadi punya tim, tapi melakukan sesuatu sendirian. Kenapa? Ya karena dia ngepimpin hanya karena SK. Orang mau dipimpin karena harus ngikutin gitu. Bukan karena mau. Jadi pekerjaannya masih dilakukan sendiri. Pada saat event masih melakukan hal ini dan itu sendiri. Karena levelnya masih level 1. Jadi di posisi ini sering misleading tuh. Orang leader nyuruh orang itu sering misleading. Kenapa? Ya karena orang belum mau dipimpin. Orang masih harus dipimpin dia karena dia punya SK. Sering misleading, sering banget misleading. Jadi timnya disuruh melakukan A, nanti nggak berhasil, nyalain timnya, padahal enggak. Bukan karena itu, karena leadernya masih di posisi paling bawah. Harusnya dia berpikir bagaimana saya meningkatkan level saya ke atas. Bukan menyalahkan tim saya kenapa tidak benar melakukan sesuatu. Tapi apa sesuatu yang bisa saya lakukan supaya naik tingkat dan tim saya benar melakukan sesuatu. Oke. Leader yang level 1 ini biasanya masih menilai timnya masih dianggap kurang. Kamu kurang ini, kurang itu, enggak, padahal leadernya yang masih kurang. Gitu ya. Jadi leader ini masih di posisi dan biasanya politik karena masih SK gitu.
Ini saya run through cepat saja karena memang banyak hal-hal yang saya catat dari buku, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tapi supaya teman-teman nggak baca bukunya, saya ambil poin-poin pentingnya supaya teman-teman bisa meresapi dan memahami. Dan kalau dari posisi bawah ini, responsibilities-nya masih sebagai tugas. Jadi belum berpikir bahwa, oh, tanggung jawab saya sebagai leader, enggak. Tapi, oh, tanggung jawab saya ini tim harus achieve, masih hanya tugas saja. Padahal leader itu tanggung jawabnya sebagai perorangan, bukan hanya tugas. Saya juga bertanggung jawab sebagai leader, karena saya tim leader, gitu. Dan leaders yang di posisi ini masih terbatas, turnover masih tinggi. Kalau turnover selain hal lain ya, selain misalkan gaji kurang atau karena pekerjaan berat gitu. Kalau turnover-nya karena leader-nya, berarti leader-nya masih di posisi pertama. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sudahlah pekerjaannya berat, gajinya kurang, leader-nya di posisi pertama, oh dijamin itu turnover-nya mungkin 300% gitu. Setahun bisa ganti 3 kali tim gitu ya. 300% ganti. Terus di posisi ini biasanya leader itu mendapatkan sesuatu yang sedikit dari timnya. Timnya akan ngomong, "Ya wis kita kerjain seperti ini aja lah, wong bosnya juga cuman seperti itu. Saya cuman melakukan ini aja lah, oh ini juga cukup," gitu. Beda dengan kalau levelnya sudah tinggi. Di level pinnacle, udah respect. Timnya udah nggak lagi kerja, dinilai, dikasih insentif, dikasih champion club, enggak. Timnya kerja, "Ah nggak enak saya kalau nggak achieve ini nih sama Pak Aris. Saya pasti nanti kepikiran ini, nggak enak banget ini. Pak Aris sudah melakukan banyak hal kok saya nggak melakukan banyak hal." Itu yang terjadi. Beda dengan di level pertama ini, orang melakukan hanya sedikit ke kita sebagai leader, gitu ya. Oke, terus di posisi ini orang biasanya hanya otoritas karena punya SK. "Kamu kerja yang benar ya, kalau nggak benar saya pecat." Nah, biasanya otoritasnya seperti itu. Jangan sampai ya, teman-teman ya. Terus, nah kalau bisa kita berpikir untuk naik tingkat. Karena dengan naik tingkat itu kita punya movement, punya entitlement, kita punya peningkatan diri. Leave your position and move toward. Jadi tinggalkan tingkatan ini, kita naik ke posisi kedua, supaya kita bisa lebih baik, gitu ya. Oke, next Mas Maizar. Oke, title are not enough. SK itu nggak cukup. Hanya sekedar dikasih tahu bahwa Pak Aris adalah manajer itu tidak cukup. Karena manajer belum tentu leader. Yang kita harus cari adalah leadership, bukan managership gitu ya. Tapi Pak, manage people kan perlu, iya. Yang kita manage itu task-nya, tugasnya, task bukan people-nya. Kalau people-nya itu kita lead. Manage perlu untuk manage tugas, tapi bukan manage people. Kalau people itu hanya bisa kita lead gitu ya. People are not position, are a leader most valuable asset. Jadi kalau leader di tingkatan pertama, ini nggak ngelihat orang sebagai valuable asset. Mereka ngelihatnya orang hanya sebagai pembantu gitulah ya anggapannya. "Ah, kamu harus bantu saya nih untuk achieve. Kamu harus melakukan ini nih supaya achieve," gitu. Dia nggak ngelihat timnya itu sebagai tim aset yang baik, sebagai leader pengganti, sebagai suksesor, sebagai orang yang hebat, belum bisa melihat itu. Biasanya leader yang di tingkatan ini masih picik penglihatannya terhadap orang lain. Dia hanya melihat orang lain sebagai DSE ya DSE. Padahal kita tahu berapa banyak CSE yang berawal dari DSE. Teman-teman kan juga paham. Mungkin teman-teman juga ngalamin. Nggak semuanya DSE itu rendah kan. Nggak semua DSE itu hanya petugas lapangan doers gitu. Mereka juga bisa punya potensi gitu. Jadi lihat mereka sebagai valuable asset yang bisa kita bimbing, bisa kita develop untuk menjadi leader-leaders berikutnya. Dan leader tidak harus selalu punya jawaban.
Di posisi ini biasanya ini orang ngerasa expert gitu ya, saya punya semua jawaban, terus, Itu kamu salah." Enggak juga, enggak semua leader itu punya jawaban. Bahkan seringnya saya juga nanya ke tim saya, "Ini menurut kamu gimana ya? Kok nggak jalan?" Event kemarin apa yang bisa kita pelajari ya? Kasih tahu saya, gitu. Karena kita nggak selalu punya jawaban. Terkadang di bawah kita, tim di bawah kita, malah bisa melihat yang pasti di lapangan, bukan kita. Mereka yang bisa melihat lebih pasti di lapangan. Jadi mereka yang bisa melihat permasalahan di lapangan, bukan kita. Dan leaders selalu include others. Jangan pernah kita ngerasa bahwa, "Oh, saya leader-nya kok, yang lain nggak perlulah, cukup saya." Jangan, include mereka. Terus undang mereka ke tingkatan leadership berikutnya. Nggak cuman kita, mereka juga butuh gitu ya. Oke, fokus on vision, ingat vision ini apa yang kita harapkan di jauh di sana, di depan, tapi leadership kita yang membawa tim kita dari tempat yang sekarang menuju tempat yang ada di depan yang kita harapkan. So, kalau leadership kita jeblok, jadi percuma vision. Karena kita nggak bisa membawa tim kita ke visi yang kita putuskan, yang kita tentukan gitu di depan sana. Oke, jangan mention posisi kita. Tadi saya ngasih contoh, "Saya AVP-nya loh ya, saya manajernya loh ya, kalau kamu nggak bener saya pecat." Jangan pernah gitu ya. Jangan pernah seperti itu. Semakin kita seperti itu, berarti semakin kita kekal di level satu, di level position. Karena kita hanya bangga kita sebagai AVP. Bahkan terkadang saya nggak pernah mau dipanggil, "Pak, ini manajer saya." Nggak mau, "Pak, ini Pak Aris." Udah gitu aja cukup. Jangan panggil manajer lah, jangan panggil apalah kalau pas meeting gitu, "Pak, ini Pak Aris." Karena dengan kita mention posisi kita, level kita akan semakin kekal di situ. Tinggalkan itu semua. Toh itu bukan punya kita kan gitu. Oke, next Mas Maizar. Ini ada hukum, hukum of leadership. Jadi kepemimpinan kita, jadi keterampilan atau kemampuan kepemimpinan kita, itu melambangkan efektivitas kita dalam memimpin. Semakin tinggi level kita, itu semakin efektif. Jadi kalau level satu orang nggak akan efektif, karena disuruh hanya karena kita manajer. Mereka mau bekerja karena kita manajernya. Mereka mau bekerja karena kita AVP-nya, kalau enggak dipecat. Nah itu, semakin nggak efektif nanti itu. Ada law of process. Leadership development-nya itu daily dan tidak bisa in a day. "Pak, saya ikut seminar leadership Pak Aris, nanti kalau udah dapat sertifikat berarti leadership saya udah bagus ya Pak?" Nggak bisa. Leadership itu daily development, terus-menerus setiap hari kita belajar. Jadi katanya kalau ada yang bilang, "Leader is a learner." Jadi semakin kita menjadi leader, itu semakin kita menjadi learner, semakin pembelajar. Analogi yang pertama tadi saya bilang, kita ada di kelas 3 SD, kita nggak tahu berapa tingkat lagi kita selesaikan. Ya kalau SD kita tahu ada 6 kelas gitu ya. Tapi kehidupan ini, kita nggak tahu kan kehidupan kita ada berapa level. Saya ada di level mana, saya tahu. Tapi berapa level lagi di atas saya nggak tahu. Kalau saya berhenti di proses sekarang ini, berarti saya mengklaim bahwa kelas saya hanya ini. Padahal saya nggak tahu di atas saya masih ada kelas yang lebih baik gitu. Dan pasti ada kelas lebih baik. Oke, the law of navigation. Setiap orang itu bisa pegang setir, kendali. Jadi kapal itu yang pegang kendali itu bisa siapa aja. Tapi yang menentukan arah kapal itu kemana dan bagaimana dia sampai ke tujuan yang diharapkan, itu butuh leader. Makanya leader nggak sembarangan. Leader itu Pak, kan cuman nyetir Pak. Bawa tim kita nunjuk sini situ ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Enggak. Kalau cuman itu aja semua orang bisa. Cuman nunjuk, lakukan ini ya, lakukan itu ya, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa menentukan arah dan membawa tim kita dari tempat yang sekarang menuju tempat yang diharapkan. Nggak semua orang bisa. Makanya butuh leadership. Leadership is action, not position. Jadi jangan salah, SK, jabatan, itu position. Tapi leadership is not about position. Leadership is about action.
Apa yang kita lakukan setiap saat, setiap hari, bagaimana kita memperlakukan tim kita juga akan memperlakukan kita seperti itu. Oke, jadi kunci bagaimana kita bergerak dari position ke permission adalah attitude, sikap kita. Bahkan sikap yang kemarin kita, "Awas loh ya, kamu saya pecat. Saya manajernya loh ya, saya AVP-nya loh ya, saya supervisornya loh ya. Nanti kalau kamu nggak bener saya pecat." Tinggalkan sikap-sikap yang seperti itu. Kita nggak butuh itu. Teman-teman pikirkan, sekarang kita bisa mencat orang. Padahal teman-teman punya pemimpin di atasnya loh ya. Kapan pun bisa dipecat. So, hati-hatilah. Apa yang berlaku ke orang lain, berlaku juga ke kita gitu. So, tim kita ini kita yang memimpin. Bagus atau tidaknya tergantung kita. Oke, next yang kedua. Sudah naik ke relationship, inget tadi naik gitu ya relationship. Di level ini sudah ngomongin saya melakukan dan kamu bersama saya. Karena udah ada relationship. Kalau di level yang tadi, saya melakukan sendiri. Oh, disuruh nggak bener, kok kurang ini, kurang itu, saya lakukan sendiri. Bikin materi presentasi, ah nggak yakin ah, nggak percaya saya lakukan sendiri misalkan gitu ya. Nah itu dari level satu tuh, masih di level satu. Di level 2, yuk kita lakukan bareng-bareng, yuk Mas kita bikin materi bareng-bareng, Mas saya bikin ini, nanti Mas bikin itu. Sudah seperti itu. Kita sudah permission, karena sudah ada relation. Dan ini tingkatannya sudah lebih baik. Bukan lagi yang pertama gitu ya. Oke, tapi masalahnya leader di tingkatan ini ada beberapa kelemahan. Salah satunya, orang yang memimpin dengan permission itu dianggapnya lemah. Saya pernah dimarahin itu, sama-sama manajer, saya dipanggil karena beliau mungkin lebih senior ya. Saya baru di situ dan saya menjadi manajer. Terus saya dipanggil sama manajer yang sama, terus dibilang, "Mas Aris kalau mimpin jangan seperti itu. Mas Aris lemah banget sama tim, ketawa-ketawa terus. Nggak kelihatan kalau Mas Aris itu manajernya." Akan seperti itu. Karena pada saat kita naik level ke permission, orang akan melihat kita lemah. Kita akan sering bercanda, kita akan sering bareng sama orang, makan bareng, jalan bareng. Masa manajer kayak gitu? Memang manajer kenapa? Karena manajer kan cuma jabatan, kita tetap manusia. Kita bisa memimpin atau tidak bukan karena jabatan, tapi karena kita. Sering kita dinilai lemah oleh orang lain pada saat kita naik level ini. Tapi ya it's okay, no problem. Kita naik tingkat kok. Terkadang dengan permission ini kita frustasi karena kok susah banget sih ngedeketin orang ini gitu ya. Gimana cara ngedeketin orang ini gitu. Makanya di materi ini ada DISC, itu dominant, influence, steadiness, terus yang satunya saya lupa C-nya. Tapi DISC ini bagaimana kita profiling tim. Jadi bagaimana kita tahu tim kita seperti apa, itu ada di DSC sebetulnya ya. C-nya compliance, saya lupa tadi, saya ingat lagi. C-nya compliance. Jadi kita membaca tim kita seperti apa, supaya kita bisa relationship-nya lebih bagus, gitu. Nanti mungkin di webinar lain lagi kita bahas ini. Jadi pertama profiling, di tim development yang sebelumnya saya sudah ngomong bahwa hal yang terpenting adalah profiling. Kita punya banyak tim, kita profiling satu-satu. Di situ kita punya relationship. Oke? Terus di posisi ini leader butuh keterbukaan. Nggak bisa kita nutup-nutupi terus bahwa, "Oh, saya kan manajer, janganlah sampai di depan orang lain saya kelihatan kurang." Enggak. Kita manusia kok pasti punya kekurangan. Kita butuh keterbukaan. Kalau kita nggak terbuka, tim kita juga nggak terbuka sama kita. Ini yang membuat tingkatan ini sulit ya, karena kita naik tingkat dengan sikap keterbukaan. Terus di tingkatan ini kenapa sulit? Karena nggak semua orang itu punya sikap natural yang likable. Jadi nggak semua orang itu mau ditegur, nggak semua orang mau diajak ngobrol gitu kalau nggak sesuai, nggak pas gitu. Makanya agak sulit di posisi ini. Oke, terus bagaimana caranya? Oke, kita listen, learn, and lead. Kita dengerin mereka dulu. Mau cerita apa kita dengerin aja. Learn, kita pelajari dia dulu profilnya seperti apa. Kalau kita udah tahu, baru kita bisa lead.
Nggak bisa kita datang-datang, "Oke, saya Aris Budianto, saya manajer kalian, saya lead kalian." Nggak bisa, nggak bisa. Itu posisi pertama. Posisi kedua, kita udah harus profiling mereka. Listen, learn, and lead. Ganti kata saya menjadi kita. Ganti kata me menjadi we. M-nya diganti. M-nya dibalik. Jadi me, M sama E, diganti W sama E, gitu. Jadi M-nya kita balik jadi W. Kata-kata saya ini ya ganti, oke, kita begini ya, supaya eventnya nanti berhasil, gitu. Nah, di level ini biasanya energi kita naik. Sudah mulai tuh kita deket sama orang, terus kita melakukan bareng-bareng gitu. Energi kita mulai naik, gitu. Terus kita mulai ngebuka channel komunikasi. Channel komunikasi apa aja. Kita ngomongin anak, kita ngomongin, "Oh, dulu saya sekolah di sana loh. Kamu sekolah di itu ya, ternyata di belakang sekolahku ya. Saya STM, kamu SMA itu ya," gitu. Ada banyak hal channel-channel komunikasi yang kita bisa buka karena relationship ini. Dan itu membuat kita lebih dekat. So, bukalah gitu. Terus fokus pada value. Kalau yang posisi pertama tadi kita devalue, kalau yang ini kita fokus pada value. Kita lihat orang itu value-nya supaya kita bisa percaya dia dan dia percaya kita. Gitu. Oke, belajar kita punya rule, perlakukan orang lain seperti sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ketemu sama tim kita, kita pengen senyum gitu ya, ya kita harus senyum sama mereka. Treat others as you want others to treat you. Kalau kita pengen orang lain ramah, ya kita harus ramah ke dia dong. Nggak mungkin kita marah-marah terus terus kita ngomongnya sambil marah. Kamu harus ramah ke saya loh ya. Ya nggak bisa. Ya kita harus ramah ke dia dulu. Terus chief encourager, kita sebagai penyemangat. Jadi kalau ada apa-apa, tim kita lagi sakit misalkan, ya kita semangatin. Meskipun kita nggak bisa bantu dalam hal yang lain, tapi kita bisa bantu dalam saling menyemangati, saling memberikan kesabaran gitu, "Sabar ya, nggak apa-apa, kita lalui bersama ini," gitu. Terus kita mulai ke care. Care ini butuh candor atau keterbukaan. Jadi kita care ke orang, ya kita harus terbuka ke orang. Oke, next, Mas. Building relationship require twofold growth. Oke, kalau di relationship ini kita butuh 2 growth, growth kita dan growth orang lain. Kita udah mulai mikirin orang lain, nggak lagi mikirin kita sendiri doang, gitu ya. Oke, terus kita sikap, ingat sikap. Terus selanjutnya kita harus punya self awareness diri kita sendiri, self image, bagaimana kita melihat diri kita dan melihat orang lain, self honesty, kita jujur, self improvement. Selain kita mulai mengimprove orang lain, kita juga harus self improvement. Jangan sampai kita nyuruh orang, "Kamu harus belajar dong. Kamu nggak pinter ini," tapi kita nggak belajar. Kita juga dinilai orang, "Oh, belum pinter juga, sama aja." Jangan. Kita juga harus punya self improvement. Selain kita minta orang lain untuk belajar, kita juga harus belajar. Terus self responsibility, jangan nyalain orang lain terus. Mungkin kita yang salah berkomunikasi, "Kok dia nggak mudeng ya?" Jangan salahin dia, jangan-jangan kita salah ngomongnya ke dia. "Kok dia nggak bisa melakukan ini ya?" Jangan-jangan kita yang nyuruhnya yang salah, bukan dia yang melakukannya yang salah, gitu. Understand where you're coming from. Pahami kita dari mana. Kita manusia juga. Kita jangan ngomong, "Kamu emang DSE sih ya, cuman bisa ini." Enggak juga, dia juga manusia. Dulu kita juga DSE kok. Saya di Klaten dulu juga DSE kok. Bawa material promo, bawa gunteker, bawa SP yang masih kartu gede dulu. Satu box isinya cuman 100 gitu ya. Sebelumnya cuma 50 gitu yang pakai kotak akrilik gitu. Dulu juga ngalamin kok. Ingatlah dulu seperti apa gitu. Jangan cuma nyalain orang gitu. Kita valuing orang. Oke, express value setiap tim, evaluate where you are with your team. Jadi setiap saat, kapanpun kita harus menaikkan tim kita, baik itu semangatnya, baik itu energinya. Jangan lupa setiap pagi
kita evaluate energinya, "Ayo kita semangat," gitu ya. Tapi kita juga harus semangat, jangan kita ngomong, "Ayo kita semangat," tapi kita nggak semangat, enggak juga. Oke, terus make fun goal. Jadi kalau goal itu jangan dibikin tegang, tapi di-chunk down, dibikin fun. Kalau dia harus mengunjungi 20, ya kalau bisa dibikin fun lah ya. Kita juga belum tentu loh bisa mengunjungi 20 outlet sehari loh. So, kita kasih dia semangat. Oke, practice care sama next Mas Maizar. Ini ada the law of influence. Jadi pengukuran leadership itu influence. Bagaimana kita mempengaruhi orang, nggak lebih dan nggak kurang. Kalau kita belum bisa mempengaruhi orang, berarti kita belum ada relationship dengan dia. Berarti kita masih pakai SK mimpinnya, bukan relationship. Oke, law of addition. Value kita itu tergantung bagaimana kita melayani orang lain. Jadi external serving itu sama dengan internal growth. Semakin orang memberikan pelayanan keluar, itu biasanya di dalam dirinya itu juga ada internal growth yang bagus. Makanya kalau orang banyak sharing, banyak yang podcast, itu jangan dikira cuman podcast doang. Semakin dia podcast, semakin ngobrol, itu ada internal growth. Karena, oh saya jadi paham ini. Oh tadinya saya nggak paham ini, begitu saya ngomong kok jadi paham. Tadinya saya kurang ngerti yang ini, begitu saya ngajarin kok jadi ngerti, gitu ya. Jadi external self itu inline dengan internal growth. So teman-teman cobalah untuk external self. Nanti akan ada internal growth. Law of solid trust, kepercayaan itu foundation untuk leadership. Ingat, kepercayaan ini kayak tabungan, nggak bisa kita bayar orang untuk percaya kita, nggak bisa. Tapi kita kayak nabung Rp1.000 setiap hari, 10 hari jadi 10.000. Jadi kepercayaan ini kita earn. Kita percaya dia, nanti dia percaya kita sedikit. Kita kasih kepercayaan dia sedikit, tambah lagi kepercayaan ke kita sedikit. Terus menerus seperti itu. Nggak bisa, terus kita ngomong, kamu harus percaya saya, nggak bisa. Karena trust ini kita earn. Kita nabung sedikit demi sedikit. Nggak bisa kita dapatkan langsung. Hanya dengan SK atau jabatan, nggak bisa. Law of magnetism. Kita itu seperti apa kita menarik orang. Jadi kalau kita menarik orang dengan SK, ya berarti seperti itulah kita. SK nggak ada, berarti kita nggak menarik lagi. Kalau kita menarik orang dengan apa yang kita berikan, ya berarti kita seperti itu. Kita akan dianggap orang yang selalu memberi terus. Terus, law of connection. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah touch her sebelum ask for hand. Jangan sampai kita ngomong, tolong saya, tapi kita nggak deket, kita nggak touch hatinya, nggak bisa. Tapi kalau kita sudah touch hatinya, kita nggak perlu ngomong tolong saya pun mereka akan menolong kita. Pak Aris jangan lakuin itu, saya ngangkat. Pak Aris nggak usah ini, biar saya yang lakuin ini. Pak Aris nggak usah itu, biar saya yang lakuin itu. Tanpa kita minta pun, dia akan melakukan untuk kita, menolong kita, tanpa kita ngomong. Karena kita udah touch heart-nya. Gitu ya. Terus, law of buy-in. Jadi, people itu percaya kita, orangnya, baru visinya. Teman-teman milih presiden, presiden A, presiden B, itu teman-teman bukan visinya loh ya. Dia presentasi visi di TV itu bisa 3 jam, 4 jam. Tapi kita nggak beli visinya, kita beli orangnya. Ah, saya si ini aja ah, meskipun visinya dia presentasinya bagus, tapi si B lebih bagus kok orangnya. Yang kita beli itu orangnya. Begitu juga kita. Kita dibeli tim kita itu karena kitanya, bukan visinya. Visinya kan yang bikin perusahaan. Sementara kita loh yang dibeli orang itu. Jadi perbaiki diri kita supaya dinilai terbaik. Gitu. Oke, kita bisa like orang lain, menyukai orang lain tanpa memimpin. Gitu. Tapi kita tidak bisa memimpin hanya dengan menyukai orang lain. Itu dua hal. Jadi sukai orang lain menyukai kita, baru kita bisa memimpin.
Nggak hanya kamu harus suka saya loh ya, nanti biar saya bisa mimpin, enggak juga. Sedikit demi sedikit kita sentuh hatinya, kita saling suka, suka dalam hal bagus ya, relationship, nanti kita bisa memimpin. Oke, next, Mas. Level 3, level 3 ini udah di production, apa yang kita lakukan untuk perusahaan. Di level ini, kamu melakukan dan saya bersama kamu. Kalau di level 1 tadi, saya melakukan sendiri, karena orang lain nggak ada yang saya percaya, saya melakukan sendiri. Di level 2, saya melakukan, kamu ngelihat saya, kamu sama saya. Lihat saya, supaya kamu tahu, gitu. Nah, di level ini, saya melakukan dan kamu bareng saya, yuk kita bareng-bareng melakukannya. Artinya kita sudah empowering mereka. Kita sudah involving, nggak hanya engagement, tapi involvement. Kalau engagement itu kan kita mengajak, involvement itu berperan aktif. Tim kita sudah berperan aktif, gitu. Oke, ini yang penting-penting saja yang saya baca, gitu ya. Kita mulai develop tim. Kita tahu bahwa di level 4 development, tapi di level ini kita sudah mulai develop tim. Kenapa? Karena di level ini kita sudah bawa mereka bekerja bareng kita. Ayo kita bekerja bareng-bareng gitu. Begin to develop your people into a team. Jadi tim. Di webinar tim development yang sebelumnya, saya udah ngajarin beberapa cara untuk development tim gitu ya. Ada yang pakai psikologi safety gitu ya. Untuk gimana supaya bisa di-challenge nih orang. Ini harus contribution safety, harus learning safety, itu ada semua. Terus ada gimana kita dari forming, norming, sampai performing, ada gimana caranya. Nggak tiba-tiba langsung performing, nggak bisa. Kita norming dulu. Dari sebelum norming, kita storming dulu. Terus sebelumnya ada forming dulu, ada form. Ini kelompoknya, siapa melakukan apa gitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari. Dan kalau bisa, bentuk tim kita benar-benar tim. Bukan hanya sekumpulan orang yang sama-sama bekerja. Tapi jadikan tim yang bekerja sama. Kalau sekumpulan orang yang sama-sama bekerja, ya kita ke pasar juga itu sekumpulan orang yang sama-sama bekerja ya. Ada yang jual ini, ada yang jual itu, sama-sama bekerja kita. Tapi untuk bentuk tim yang bisa bekerja sama, ini memang agak sulit. Tapi hasil performing-nya lebih bagus dan lebih efektif. So, lakukan di level ini, kita mulai bentuk tim kita. Kita sudah mulai ngomong, kita harus begini ya, tim kita harus achieve ini ya, ayo kita bareng-bareng. Enggak lagi kamu harus achieve itu, enggak. Tapi kita sudah harus achieve ini bareng-bareng. Karena kita sudah satu tim, gitu. Oke, kita harus siap menjadi change agent. Kita harus benar-benar siap menjadi agen perubahan. Ya, karena tadi saya bilang dunia ini berubah. Kapanpun bisa berubah, apapun bisa berubah. Struktur organisasi berubah. Kartu perdana berubah. Yang kita jual tadinya banyak, sekarang satu. Terus strategi berubah. Insentif berubah, bahkan gaji berubah. Semua berubah. Kalau kita nggak siap menjadi change agent, kita akan tergerus oleh perubahan. Siapkan tim kita untuk berubah dengan cara kita menjadi agen perubahan. Kasih tahu beberapa informasi supaya mereka siap dengan perubahan. Tapi tidak semua informasi kita kasih ke mereka. Ada beberapa informasi yang tidak kita berikan ke mereka supaya tidak noise misalkan. Oh, kalau ini saya kasih ke mereka nanti noise nih. Jangan deh, ini aja. Nggak apa-apa. Kan kita ngejaga tim kita, gitu ya. Oke, di production ini kita sudah mulai punya kredibilitas. Jadi kita sudah mulai dicari. Oh, kalau mau tim leader yang begini, cari si A. Kalau pengen tim leader begini, kita cari si B. Karena gives credibility di level ini. Karena si A ini pinter begini, si B pinter begitu gitu. Kita sudah mulai dicari nih. Sudah mulai di
papan bursa. Jadi kalau teman-teman yang sudah merasakan di papan bursa gitu ya, nanti diambil si ini ke sana, diambil si itu, waduh, kita ditelepon cuman dikasih waktu 5 menit gitu ya, "Aris nanti ke Jawa Barat ya jadi ini." "Oh iya Pak, nggak apa-apa dipikirin dulu, saya tunggu sekarang jawabannya." "Nggak apa-apa dipikirin dulu tapi ditunggu sekarang jawabannya." Jadi kredibilitas itu mulai mulai terlihat kita oleh orang lain gitu. Nggak cuman kita yang ngelihat, tapi orang lain. Orang lain sudah mulai ngelihat bahwa si A ini jago nih kalau suruh ini, maka kita butuh dia. Si B ini pinter nih kalau disuruh itu, kita butuh dia gitu. Jadi teman-teman please, please, please mulai minimal di level 3 supaya teman-teman punya kredibilitas. Tidak hanya aku melakukan selling, aku CSE, ya udah sih CSE aja, enggak. Kita harus punya kredibilitas karena ini yang menjadi nilai kita, poin penting di perusahaan. Kita dicari orang, kita dicari di papan bursa. Enggak kita mencari posisi, enggak kita mencari kerja, tapi kerja yang cari kita, gitu ya. Dan kalau sudah di posisi ini, biasanya kita menjadi model. Kita bisa ngeset standar yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu loh seharusnya leader tuh kayak gitu. Kita udah mulai mulai ngeset standar tuh, dan kita mulai terlihat tuh, gitu ya. Oke, next-nya kita sudah mulai solve beberapa problem. Jadi problem solving kita sudah mulai bagus. Kita sudah menyelesaikan beberapa permasalahan gitu ya. Multitude of problems kita sudah selesaikan karena kita punya pengalaman. Oh, dulu waktu saya menjadi leader di sini, saya menyelesaikan ini. Ini ada masalah kayak gini kayaknya bisa deh. Karena kita udah punya pengalaman dengan production kita. Kita sudah melakukan ini, itu. Saya di Bandung Outer, saya cuman punya waktu 4 bulan, tapi saya ganti BM, ganti SPV, ganti ini, ganti itu gitu ya. Karena saya punya experience. Oh, di perusahaan yang waktu itu ini ada masalah ini saya penyelesaiannya begini, maka saya begini gitu. Dan kita semakin cepat kita menyelesaikan permasalahan. Jadi kita sudah punya mulai problem solving yang bagus. Terus di posisi ini kita punya momentum. Kita bisa create momentum. Ini momentumnya ini tim saya bangkit. Karena saya udah bikin mereka menjadi tim yang luar biasa. Solid dan hebat gitu ya. Nah ini menjadi foundation untuk team building. Yang keempat levelnya itu adalah tim development. Dan level ini saya bilang kenapa saya bilang minimal level ini, karena level ini menjadi fondasi di level keempat dan kelima. Jadi minimal teman-teman punya production karena teman-teman punya credibility di sini. Si A jago ini loh, si B jago itu loh, itu yang menjadi kredibilitas kita. Minimal di sini. Teman-teman sering achieve ini, sering achieve itu, dapat championship ini, dapat champions club itu gitu ya. Nggak apa-apa sekarang kita ngomongnya ambisius, ya sedikit ambisius untuk lebih positif nggak apa-apa, supaya kita bisa mengumpulkan kredibilitas. Kita di level production ini masalahnya. Dulu saya juga punya ambisi, saya harus bisa begini, tapi nggak diri saya sendiri. Saya harus achieve dalam tim, gitu. Next, Mas Maizar. Oke, production is not enough, kita harus naik. Terus people development is the greatest fulfillment. Saya sering merasakan ini, bahkan dulu pada saat saya di Klaten pun ngedevelop banyak orang, bahkan yang tadinya cuman tim saya biasa cuman sales, sudah jadi supervisor, sudah jadi manajer di operator lain, si biru gitu ya. Satu saat nelpon saya, "Pak, sekarang saya udah jadi manajer, saya masih ingat pelajaran yang Bapak kasih." Itu teman-teman kalau teman-teman pengen tahu, fulfillment-nya luar biasa. Mereka nggak ngasih oleh-oleh, nggak ngasih merchandise, apapun nggak ngasih, tapi cuman ngasih kabar bahwa, "Pak, sekarang saya jadi manajer loh, Pak. Dan saya masih ingat loh pelajaran yang Bapak kasih." Itu luar biasa, alhamdulillah, ya Allah, saya bisa bikin orang ini bisa seperti ini ya. Hebat dia sekarang ya. Itu fulfillment-nya luar biasa di dalam hati kita. Dan itu menggantikan hanya sekedar uang, hanya sekedar oleh-oleh, hanya sekedar apapun. Itu menggantikan semua, teman-teman. Jadi mulailah dengan development people. Be the team members you want on your team.
Kalau kita pengen tim kita seperti apa, ya kita harus seperti itu. Pengen tim kita solid, ya kita harus solid. Pengen tim kita percaya, ya harus saling percaya. Nggak bisa kita meninggalkan, "Kamu harus begini ya, tapi saya nggak perlu kan saya leader-nya." Nggak bisa. Kita harus melakukan itu dulu, baru tim kita melakukannya, gitu. Personal productivity into leadership. Jadi dari production ini, jadikan contoh-contoh leadership. Nah, saya kemarin achieve ini loh teman-teman. Teman-teman bisa kok melakukan itu. Yang saya lakukan adalah begini loh. Nah, translate ke situ. Supaya yang lain juga bisa belajar gitu. Understand everyone productive niche. Niche itu kecil-kecil, cacahan kecil-kecil. Tidak setiap orang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama. Jadi kita harus tahu si A ini produktivitasnya dia pinter kalau begini. Si B itu produktivitasnya naik kalau dikasih itu gitu. Nggak semua orang produktivitas naik pada saat dikasih uang, belum tentu. Hanya ditengokin ke rumahnya saja, kenalan sama keluarganya saja, dia bisa, "Wih, Pak Aris datang ke rumah nih, sampai segitunya." Itu sudah luar biasa itu. Nggak semua uang bisa memberikan motivasi buat orang. Terkadang hal-hal tertentu membuat produktivitas naik gitu. Dan lakukan itu, gitu ya. Cast vision continually. Jadi selalu berikan vision-vision setiap saat. Ingat ya teman-teman ya, kita harus begini, kita harus begitu. Kita harus bisa seperti ini, harus bisa seperti itu. Itu terus loh dalam briefing supaya mereka ingat. Build your team, ingat build your team. Momentum untuk problem solving gitu ya. Terus Pareto Principle, ingat teman-teman Eisenhower UI metric gitu ya. Ada urgent, ada important. Jadi belajar untuk Pareto Principle. Terkadang kita hanya melakukan sesuatu yang menjadi leverage, daya ungkit, tapi hasilnya bagus. Itu lebih baik daripada kita harus melakukan banyak hal tapi nggak kelihatan hasilnya. Dan kita harus bisa melihat itu karena kita leader-nya. Please DSE yang penting sekarang lakukan ini ya. Tambah 5 menit aja setiap teman-teman datang ke outlet untuk nanya kabarnya owner-nya outlet. Nggak banyak-banyak, 5 menit aja. Tambah 5 menit aja. "Pak, belum bisa 5 menit, Pak, kan outlet saya jauh." 3 menit aja. Tambahin 3 menit untuk nanya kabar, "Bos, gimana kabarnya, Bos? Anak sehat?" Tambahin aja itu. Setiap outlet tambahin 3 menit. Jadi teman-teman bisa ngelihat tuh, mana yang penting, mana yang urgent, mana yang important. Teman-teman lihat, sampaikan mereka. Jadikan itu leverage atau daya ungkit karena itu Pareto. Hanya dengan nambah 3 menit, setiap hari, minggu berikutnya saya yakin outlet itu semakin dekat. Minggu berikutnya semakin dekat, minggu berikutnya semakin dekat. Kalau udah semakin dekat, ya udah aman. Outlet itu jadi tim kita malah. Bukan lagi jadi partner, jadi tim kita gitu. Bantu kita gitu. Jadi kita harus tahu nih, mulai nih kita ngomongin Pareto Principle gitu ya, 20% mengkontribusi 80% hasil. Oke, terus jangan turun ke level 2 kalau bisa. Tetap di level ini atau bisa naik gitu. Jangan turun. Jangan sampai kita cuman ke relationship doang, enggak. Tapi kalau bisa tetap ke production. Oke, next Mas Maizar. Ini ada law of respect gitu ya. Orang biasanya respect itu ke leader yang memang lebih dari mereka, lebih kuat, lebih pinter, lebih hebat. Makanya kita harus punya production, kita harus punya kredibilitas. Jangan sampai kita ngelit, terus tim kita ngomong, "Halah, dia aja belum bisa jualan kok. Dia nyuruh kita selling di outlet, dia presentasi aja gemeter kok." Misal ini. Jangan sampai. At least kita belajar untuk diri kita sendiri dulu lebih baik dari mereka. Sehingga mereka ngelihat bahwa, "Oh, kita ini loh udah seperti itu," gitu. Supaya mereka bisa ngelihat. Karena nggak dipungkiri, law of respect itu ada. Law of respect itu pasti. Mereka akan respect kita kalau kita lebih dari mereka. Dan respect ini kan saya bilang tadi, saya nggak perlu nyuruh orang untuk bekerja. Hanya dengan respect saja mereka sudah kerja. Nggak enak sama Pak Aris, cuma diliatin doang, saya nggak ngapa-ngapain. Mereka kerja. Hanya dengan dilihatin doang mereka kerja. Itu law of respect tuh. Ada kelemahannya? Ada. Tapi juga ada kelebihannya yang bisa kita manfaatkan. So, manfaatin nih law of respect ini. Luar biasa ini powerful. Next, law of magnetism tadi kita seperti apa yang kita attract. Kalau kita attract orang yang kerja sama kita hanya dengan marah-marah, ya berarti kita memang marah gitu.
Law of picture, kita dilihat orang nih melakukan sesuatu, jadi hati-hati. Law of victory, leaders find a way for the team to win. Jadi kalau ada perang, kalah atau menang, ini tergantung jenderalnya. Tergantung strategi jenderalnya. Jadi hati-hati banget kita yang memimpin tim kita untuk menang atau kalah. Jangan kalau kalah kita ngomong, tim saya itu Pak, nggak capable. Tim saya itu Pak, nggak achieve. Nggak dong. Kan kita yang mimpin. Artinya kita nunjuk diri kita. Kita nunjuk satu orang, itu 4 jarinya kita menunjuk ke kita. Jadi ingat itu, bahwa kita memimpin kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, kita yang memimpin. So, hati-hati. Big Mo, momentum ini sangat luar biasa. Terus priorities tadi saya bilang, kita harus belajar UI metric, Eisenhower. Sacrifice, ini paling penting gitu ya. Kalau kita pengen memimpin lebih baik, kita harus sacrifice something. Kita harus mengorbankan sesuatu. Apakah pengorbanan itu dalam bentuk seperti mengorbankan keluarga? Enggak juga. Biasanya pengorbanan ini dalam bentuk effort, dalam bentuk yang lain gitu ya. Ada tenaga dan biaya yang kita keluarkan, ya pasti. Kita pengen belajar Pak, beli buku, ya pasti ada effort gitu. Buy-in tadi, membeli leader itu dari orangnya, bukan dari visinya. Progres, selalu harus progres. Hasil itu pasti ada progres. Kalau progresnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Hasil bagus juga didapat dari progres yang bagus. Making things happen separates real readers from wannabes. Jadi terkadang orang ngomong, Pak, yang penting progresnya Pak, bagus Pak, hasil kan nggak penting. Jangan salah, hasil itu penting. Membuat hasil yang bagus, ini membedakan antara leader yang bagus dan yang tidak. Progresnya sudah bagus Pak, kita kan Pak. Jadi timnya juga solid, progresnya juga luar biasa, meskipun hasilnya belum bagus. Iya, yang kita lakukan sudah bagus, tapi kita belum dinilai bagus kalau kita belum mendapatkan hasil yang bagus. So, jangan ngomong hanya progresnya yang bagus, tapi hasilnya juga harus bagus. Tapi ingat, hasil ini tidak hanya selalu yang ada di ujung. Contoh, Pak, revenue saya belum naik, Pak. Berarti hasilnya belum naik, Pak. Enggak gitu juga. Lihat hasil dari setiap progres. Contoh, kita PJB kita perbaiki, Pak. Setiap 3 menit kita tambahkan untuk ke outlet. Sekarang outlet sudah mulai trust ke kita, relationship sudah mulai membaik, mereka sudah mulai minta alokasi tanpa didatengin. Jadi tinggal kita kasih tambahan saldo misalkan. Karena mereka sudah percaya dengan DSE, terus mereka transfer, itu hasil yang bagus. Lakukan itu multiplikasi terus-menerus. Sehingga hasil akhirnya tadi, itu adalah dari hasil kecil-kecil yang sudah kita lakukan tadi dari progres. Gitu ya. Ingat, burung itu bagus bulunya, itu karena bulunya banyak dan ditumpuk dari satu bulu ke bulu yang lain. Kalau burung itu nggak ada bulunya, jelek banget teman-teman. Percaya sama saya, jelek banget. Blue Jay, kenapa bentuknya bagus? Bulunya biru. Kalau teman-teman cabut bulunya, itu bulunya bukan biru, tapi putih bulunya. Kenapa dia bisa biru? Biru karena ada kelenjar di dalam tubuh burung itu yang membuat bulunya tadi menjadi biru. Bulu ini menjadi tidak bagus pada saat dicabut dari badannya. So, bulu dan badan tadi menjadi bagus. Terlihat burung itu gitu. Bukan jadi satu-satunya. So, makanya kesuksesan hasil itu tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya saja, tapi dari hasil-hasil kecil-kecil tadi itu kita harus multiplikasi supaya hasil besarnya jadi bagus. Dan itu harus kita maintain tuh. Terus kita manage hasilnya bagus. Oke, oke, bagus nih. Hasil kedua, oke, bagus nih. Insya Allah nanti hasil akhirnya juga bagus. Kita harus maintain itu konsistensi. Ingat kalau di Islam istiqomah, ingat ya, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Seseorang yang dikasih 1000 karomah belum tentu lebih baik daripada orang yang istiqomah. So istiqomah lah dengan hasil terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, meskipun kecil, tapi kalau banyak dikumpulin nanti akan hasilnya bagus di akhirnya. Gitu. Oke? Terus di level 3 ini tidak ada kata yang lebih baik merepresentasikan kecuali example, contoh gitu ya. Oke, get dance.
lakukan dengan baik, ingat hasil, goals are achieved, targetnya terpenuhi, moral improve, jadi tim ini dibikin moralnya itu improve. Ingat kalau ada yang gagal, jangan di-judge sebagai gagal, tapi judge-lah sebagai pembelajar. Jadi tidak ada win and lose, tapi win and learn. Kalau kita belum win, kita bukan lose. Kita harus learn, kita harus belajar. Oke, itu selanjutnya Mas, level keempat, tinggal 15 menit lagi, semoga 2 level ini selesai. Level keempat, kita ngomong development, gitu ya. Kalau development ini, kita sudah ngomongnya adalah you do it. Kamu lakukan ya. Kan udah saya develop, udah saya kasih contoh kemarin kan, di level 3 kan contoh. Di level 4, mereka melakukan sendiri. Nah, kalau udah di level 4 ini kita sudah minta mereka menjadi leaders, minimal leaders buat diri sendiri. Karena mereka bisa melakukan sendiri, tanpa kita pantau. Mereka akan ngomong, "Pak, yang ini, itu kurang Pak ternyata kemarin saya melakukan. Nanti saya tambahin ya Pak." Itu udah oke tuh. Mereka sudah tahu kekurangannya di mana. Karena kita sudah ngajarin mereka gitu. Mereka sudah melakukan sendiri tanpa kita suruh, tanpa kita kasih tunjukin, "Ini loh kamu lakukan ini." Enggak, mereka sudah tahu. Kita datang aja pagi-pagi, "Bro, gimana?" "Oh iya Pak, saya harus lakukan Pak, saya paham." Udah tahu mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, itu dari level 4. Tapi gampang? Enggak. Kita melewati level 1 sampai level 4 loh, waktunya panjang. Untuk sampai ke situ, itu butuh effort yang luar biasa gitu, ya. Jadi kita sudah mulai di level development, ingat self centered jangan sampai ada, ego ini jangan sampai ada, insecurity jangan sampai ada. Jadi insecurity ini ingat kemarin di psikologi safety, jangan sampai ada insecurity supaya mereka pada saat di-briefing jangan sampai takut ngomong, karena mereka tidak akan masuk ke contribution safety kalau mereka masih insecure. "Ah, nggak mau ngomong lah, biarin aja lah, nanti outlet itu nggak beli karena outletnya begini, nggak usah aku kasih tahu, nanti kalau kasih tahu nanti aku disalahin." Ah, itu udah nggak bener tuh. Artinya ada insecurity, nggak ada contribution safety nanti, gitu. Oke, terus short-sightedness, jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya pandangan pendek. Si ini, "Ah, nggak kepakai dia." Nggak bisa. Kita harus ngelihat dia dari potensinya, jangka panjang. Lack of commitment can keep leaders from doing the hard work. Jangan sampai ada lack of commitment. Kita sendiri diawali. Saya pengen memberikan kontribusi terbaik buat teman-teman soal development. Saya kasih teman-teman development apapun, dari NLP, dari mindset, psikologi, dari profesional, dari skill, apapun itu. Tapi saya juga harus komit itu. Nggak bisa saya belajar baca buku cuman 1 doang terus saya ajarin teman-teman, nggak bisa. Saya harus baca buku terus, seminggu 1 minimal target saya. Terkadang sampai 3. Kenapa? Karena saya harus komit, saya harus belajar banyak supaya saya bisa ngajarin banyak. Teman-teman nge-lead tim nih, supaya bisa hebat, ya teman-teman harus hebat sendiri dulu gitu. Gitu ya. Terus development ini membuat kita berbeda dari yang lain, karena leader-leader yang lain nggak akan develop timnya. Kalau kita udah develop tim, itu artinya kita berbeda dari most leader. Karena kita develop mereka. Biasanya ini terpagari oleh rasa percaya diri. Nanti kalau saya develop dia, dia lebih pintar dari saya dong. Nanti kalau saya develop dia, dia gantiin saya jadi manajer dong. Oh, saya nggak peduli, saya develop teman-teman semua. Kalau teman-teman bisa jadi manajer dan gantiin saya lebih hebat, saya dipindah ke mana nggak masalah. Artinya saya berhasil ngajarin. Bukan karena saya leb lebih jelek dari teman-teman, enggak, saya berhasil ngajarin gitu, gitu ya. Oke, terus development empowers others, ini fulfill their leadership responsibility. Semakin kita ajarin mereka, mereka juga punya tanggung jawab untuk ngajarin orang lain, yakin itu. Terus development empowers the leader to lead larger. Semakin kita development people, semakin luas development leadership kita. Itu dijamin, gitu ya. Terus tadi ingat fulfillment, ada rasa puas kalau kita udah ngajarin orang dan orang yang kita ajarin itu berhasil. Ya, kita butuh tahu
kita ngerekrut orang, terus kita show mereka untuk nge-lead mereka dengan modeling, terus kita grow leader di tim kita dengan empowering, developing, dan measuring. Oke, next halaman terakhir ini biasanya ada law, ada hukum-hukum. Ke law aja Mas, yang halaman terakhir aja. Nah, ini ada law of process, tadi ingat, kita ini daily development, nggak bisa kita cuman dalam 1 hari, gitu ya. Inner circle, leader itu mengisyaratkan tim kita. Kalau tim kita nggak bagus, ya berarti leadernya nggak bagus. Gitu aja gampangnya. Inner circle itu kayak gitu. Kalau tim kita nggak achieve, kita harus nanya diri kita dulu. Kita bisa achieve nggak? Kita bisa bikin tim kita achieve atau enggak? Pak, terlalu banyak permasalahan. Ya iya, berarti permasalahannya itu yang harus kita selesaikan. Oke, empowerment. Leaders gives power to others. Tadi yang saya bilang ada pagar, insecure, kita nggak percaya diri, itu karena ada empowerment ini. Kalau saya ngajarin orang, nanti orang lebih pintar dong dari saya. Saya ngasih power orang, nanti orang lebih power dong dari saya. Enggak. Bahkan saya ngasih empowerment tim saya itu full. Saya punya budget 100 juta, saya akan ngomong setiap orang bisa pakai budget 100 juta loh ya, dari 5 orang ini. Berarti 500 Pak? Enggak, kan saya bilang sampai. Jadi kalau teman-teman bisa hebat dan pakai lebih besar, berarti yang lain kalah. Ngalah. Jangan komplain, berarti kalian belum hebat. Empowerment saya sampai seperti itu. Jadi power saya sampai kasih semuanya teman-teman. Enggak ada di tangan saya, di tangan teman-teman semua. Tapi teman-teman harus mempertanggungjawabkannya. Nah, mereka harus belajar mempertanggungjawabkan itu. Gitu. Explosive growth, ini yang tadi saya bilang. Jadi explosive growth itu kalau kita memimpin 100 orang follower saja, kita hanya memimpin 100 orang follower dan kita punya satu tim dari 100 follower. Tapi kalau dari 100 follower ini 50-nya adalah leader, kita bisa mungkin memimpin tidak hanya satu tim dengan 100 follower, tapi 51 tim. Karena satu tim besar, dan 50 timnya kecil-kecil dari leader-leader yang lain tadi. Jadi sales, Pak, kan saya cuma sales, Pak. Masa iya saya bisa jadi leader? Nah, kan kamu bisa member get member. Saya di Postpit itu menerapkan itu. Tim sales saya nggak jadi sales doang. Dia punya tim sales lagi di kampus, di perusahaan yang ngebantu jualan. Artinya dia juga leader. Nah, kan saya jadi gampang tuh. Saya nggak punya cuman satu sales. Saya punya 5 sales, nggak cuman punya 5 sales. Satu salesnya punya 3 tambahan, satu salesnya punya 5 tambahan. Bayangkan, saya nggak cuman punya 5 sales. Saya bisa punya 30 sales loh yang saya pimpin. Artinya saya nggak cuma mimpin satu tim. Saya mimpin 6 tim. Tim saya sendiri dan 5 tim masing-masing dipimpin oleh leader-leader masing-masing. Yang mereka adalah sales. Nah, itu menjadi explosive growth. Berat, Pak? Ya iya, berat. Nggak akan ada nggak berat kalau kita pengen baik. Gitu. Oke, itu teman-teman di level 4 kita masuk ke level 5. Ada 10 menit lagi, semoga bisa selesai. Level 5 ini udah di Pinnacle. Ini sudah ngomong, you do it, others with you. Kenapa? Karena dia udah jadi pemimpin. Kamu melakukan dan yang lain nanti bareng kamu. Saya tinggal ngeliat. Kalau ada apa-apa kamu boleh nanya saya, konsultasi ke saya. Saya udah nggak ngajarin lagi. Kan saya udah ajarin kemarin banyak. Ini dia. Kalau udah kayak gini, explosive multiplication tadi luar biasa. Teman-teman punya leader-leader yang lain, leader yang lain, leader yang lain. Wah, enak banget ini. Luar biasa. Oke, saya baca yang penting-penting saja. Continually mentor, kita harus jadi mentor yang harus benar-benar terus-menerus. Jadi coach yang harus terus-menerus ke tim kita. Pak, kalau udah kita coach kan ya sudah, Pak. Mereka kan cuma jadi coach sekali. Enggak. Mereka jadi coach kita seumur hidup. Jangan salah, saya di Sumatera. Tapi saya masih nge-coach teman-teman yang ada di Jawa. Baik itu CSE, RCE, bahkan ada BSM juga yang masih ngobrol-ngobrol sama saya. Kenapa? Saya nge-coach mereka seumur hidup. Mereka adalah coach saya seumur hidup. So, continually sebagai mentor dan coach gitu. Nanti kita akan ada coach, semoga sih bisa offline, tapi kalau nggak bisa offline nanti kita bisa online, sedikit demi sedikit kita bahas gimana cara menjadi coach gitu ya.
teman-teman harus hebat nih jadi coach. Terus create inner circle, tadi ingat bentuk tim. Pinnacle leadership create a level 5 organization. Kalau kita sudah di level 5, maka organisasi kita juga menjadi level 5. Kalau kita punya explosive multiplication, perusahaan juga gampang. Saya di Postpaid, saya punya 5 sales, tapi sales saya punya 3, 5, 7, saya punya 30 sales. Itu perusahaan juga punya sales yang banyak artinya. Pasti itu. Oke. Pinnacle leadership, dia membuat warisan yang bagus. Pasti. Gitu ya. Terus Pinnacle leadership provide an extended platform for leading. Jadi orang-orang Pinnacle ini membuat platform khusus nih. Akan menjadi sulit buat leadership di level-level bawah. Wah, susah ya nandingin Pak itu ya, karena level leadership-nya udah 5. Ya iya memang. Tapi dia menentukan platform itu supaya apa? Supaya kita semua growth. Yang nggak mau growth, ya hilang. Ya punah. Berubah atau punah. Pilihannya cuma itu. Kita harus berubah. Gitu. Terus plan for your succession. Kita harus punya tim-tim nih yang kita profiling. Oh, si A ini pinter nih kalau dalam hal ini, berarti dia bagus nanti kalau menjadi leader bagian ini gitu. Si B ini pinter di bagian itu, dia kalau ada kemungkinan untuk ngelit di bagian itu, nanti mungkin dia yang bagus. Kita harus punya suksesor. Jangan kita ngerasa bahwa wah saya hebat nih, saya harus di sini terus. Enggak. Kita harus membuat tim kita jadi suksesor kita supaya dia juga jadi hebat gitu. Next, Mas. Oke, look for unexpected crucible moment they can learn from. Jadi kita harus punya momen-momen tertentu yang mereka mau belajar. Contoh, saya ngasih tim saya sales itu dulu sering untuk bikin event. Saya biayai eventnya. Memang nggak banyak sih. Saya kasih ini ya, untuk kamu bikin event. Itu, ini, itu. Pak, mosok Pak, beneran saya suruh bikin event? Iya, nggak apa-apa. Ini saya yang ngelit Pak. Iya, beneran. Saya punya tim ini Pak, 5 orang. Iya, beneran. Kasih mereka unexpected crucible moment. Jadi, momen-momen tertentu yang terkadang mereka nggak bisa bayangin. Oh, aku jadi tim leader ini, yakin. Di situ dia bisa belajar. Di situ dia bisa punya percaya diri. Di situ dia merasa bahwa dipercaya oleh kita. Gitu. Dan itu luar biasa efeknya. Beneran luar biasa. Teman-teman akan paham nanti. Setelah dia melakukan event itu, sorry saya ngomong, berhasil atau gagal, dia akan menjadi orang hebat. Karena dia sudah mulai berpikir win or learn, bukan win or lose. Kita mendidik dia untuk menjadi hebat dengan unexpected crucible moment. Nah, terkadang kita malas untuk ini. Terkadang kita takut untuk ini. Nanti dia gagal, udah kita biayai. Nanti eventnya begitu, nggak bisa jualan ini, sudah kita biayai. Terkadang kita takut untuk itu. Nah, kita tugasnya kan leader ya. Kita kan punya plan ya, punya strategi ya. Ya harus kita beresin plan dan strateginya gitu. Supaya event itu bisa berhasil. Ya kita bantulah sedikit demi sedikit, tapi kasih dia unexpected crucible moment. Oke, terus expose them to other people. Jadi kalau ada orang yang hebat, kita expose mereka. Si ini pinter loh anaknya. Kalau kamu butuh ini nanti boleh kasih tahu saya ya. Ini akan jadi trust buat mereka. Oh, Pak Aris sudah ngasih saya kesempatan nih gitu. Pak ini sudah ngasih saya kepercayaan nih gitu. Teman-teman akan semakin dipercaya itu. Oke, terus remain humble and teachable. Ingat, kita di posisi ini bukan berarti kita paling hebat, enggak. Tapi kita teachable juga. Kita juga harus belajar dari banyak orang. Teman-teman mungkin yang sama saya ngerasa kalau ngomong sama saya, kok Pak Aris kayak orang bodoh sih? Karena saya selalu ngomong, "Oh, iya gitu Mas. Oh iya gitu Pak. Oh iya. Oh bisa gitu." Ya padahal saya udah tahu. Tapi ya saya harus teachable. Saya harus mau diajarin orang gitu. Saya akan menjadi orang yang paling bodoh, orang yang paling humble di hadapan orang. Kenapa? Karena saya pengen belajar. Ada ustadz, ya saya belajar paling banyak nanya ke ustadz. Ada orang pinter ini ya, saya paling pengen nanya orang ini gitu. Berantem nggak apa-apa sama instruktur ini, saya nanya sampai berantem nggak apa-apa, karena saya pengen belajar. Saya harus menjadi orang yang humble dan teachable.
Begitu juga teman-teman. Di level ini bukan berarti kita unteachable, kita nggak perlu belajar lagi, udah hebat. Saya sudah baca buku seminggu 3 kok ngapain saya harus belajar? Enggak, saya tetap ikut seminar di LinkedIn. Kalau teman-teman ngikutin saya di LinkedIn itu sertifikat itu hampir seminggu sekali, 2 minggu sekali saya pasti keluarin sertifikat. Kenapa? Karena saya belajar. Bukan berarti saya udah baca buku 3 kok ngapain, enggak, tetap belajar. Maintain your core fokus, kita harus fokus gitu ya. Inner circle, ingat circle kita. Terus create room at the top. Kita di top ini bukan sendirian, sama tim. Jadi create room, kasih room buat mereka untuk berkembang. Bukan untuk kita lagi. Kan you do it, others with you. Kamu yang melakukan nih, supaya orang lain sama kamu. Artinya kamu, saya kasih kredibilitas untuk menjadi pemimpin gitu. Ini yang menjadi hebat nih. Terus plan your succession sama tadi. Terus next, Mas. Oke, ini law, halaman terakhir. Law of respect, pasti ya, orang respect pada orang yang lebih. Law of intuition. Leaders evaluate everything with a leadership bias. Ini berhubungan dengan yang tadi saya ngomong bahwa kita harus teachable. Kita punya bias. Kita ngerasa bahwa, loh saya lo pemimpinnya, kamu tuh jangan ngeyel. Lah memang kalau Mas pemimpin, Mas harus pasti bener. Enggak. Memang kalau Mas pemimpin, Mas sudah pasti hebat. Enggak. Memang kalau Mas yang mimpin, Mas sudah pasti berhasil eventnya. Enggak. Terkadang kita punya leadership bias. Kita harus evaluate everything. Sering banget saya masih nanya, Mas, tadi saya presentasi, Mas paham nggak? Mas, suara saya tadi kedengeran nggak? Mas, saya ngomongnya kecepatan nggak? Gitu. Mungkin Mas Maizar senyum karena saya sering nanya ke Mas Maizar. Kalau habis presentasi saya pasti nanya tuh ke Mas Maizar. Kenapa? Karena saya harus evaluate everything. Bukan berarti kalau saya presentasi nggak pernah pakai, oh sudah, ngapain saya evaluasi? Enggak. Saya presentasi sudah ngelotok di luar kepala, tentang apapun saya kasih tahu teman-teman, saya nggak perlu evaluasi. Enggak, saya masih evaluasi. Mas Maizar tuh mungkin sebel kalau saya tanya setiap saya presentasi itu. Mas, saya kecepatan nggak? Mas, saya kurang ini nggak? Mas, saya Mas tolong di record ya, supaya saya bisa evaluasi. Itu saya lakukan teman-teman. Dan benar, kalau nggak percaya tanya Mas Maizar. Ini beneran. So, evaluate lah. Evaluate everything. Kita bukan yang hebat gitu. Law of timing. Oke, ingat bahwa dunia ini punya momentum. Jadi kita punya timingnya masing-masing. Tidak semua DSE itu timingnya tepat langsung kita bisa chillin, kita kasih uang 1 juta dia langsung hebat. Enggak. Dia mungkin masih di learning safety. Jadi kita suruh dia belajar dulu. Mungkin di contribution safety. Mungkin pas briefing kita suruh dia ngomong gitu ya. Terus legacy, terus explosive growth. Oke, ini teman-teman yang saya bisa sampaikan pas persis di 10.30. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada yang butuh nanti disampaikan ke saya, silahkan dengan tangan terbuka. Saya terima kasih. WA saya, kekurangan saya di mana. Terus tadi pesan Om Ono gitu ya. Please sampaikan di chat teman-teman butuh webinar atau butuh podcast apa supaya saya bisa ngasih materinya. Ada banyak materi yang mau saya sampaikan. Ada Six Thinking Head, bagaimana kita berpikir dengan topi biru, topi putih, topi hitam, bukan topi miring ya, topi kuning gitu ya. Supaya kita pas tuh. Oh, kalau ini intuisinya berarti si topi hijau nih yang kreatif. Oh ini topi merah nih, si pemberani, misal nih. Atau ini si topi hitam, ini harus dikritisi nih. Kalau nggak dikritisi, ini akan bahaya, misal. Ada Six Thinking Hat, itu nanti kita pelajari. Atau nanti coach, kita belajar coach. Saya udah bikin materi live coach yang disempurnakan oleh Mas Maizar. Keren Mas Maizar, memang terima kasih. Itu nanti kita bisa belajar bareng. Atau teman-teman bisa ngasih masukan saya. Webinar apa, podcast apa, atau kita mungkin bisa training offline, mungkin yang saya bisa jangkau mungkin di Medan dulu gitu ya. Kita training offline apa, kita kumpulin bareng, ayo kita sama-sama gitu. Yang penting kita satu suara, kita sama-sama belajar. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa belajar. Itu dari saya, Mbak Jessica. Terima kasih waktunya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.